Bab 1721. Kau tidak pernah berpikir untuk menargetkan mereka, tetapi kau tidak berpikir membiarkan mereka menjadi lebih kuat. Sekarang bahkan kita pun terkena dampaknya. Gerutu Dillon. Apa yang akan kau lakukan tentang ini? Proyekku diambil alih oleh keluarga Visser dan aku telah kehilangan hampir 1 juta. Damien bahkan kehilangan lebih banyak lagi. Ketika Dillon mengatakan hal itu, dia tidak lupa menggunakan Damien sebagai amunisi juga. Melihat bahwa keduanya jelas-jelas ada di sini untuk membuat masalah, Sean mendesis dengan agak marah, selalu ada pasang surut dalam bisnis. Ayahku tidak mengantisipasi hal ini dan sekarang kau malah menyalahkannya, Paman Dillon. Ketika Dillon mendengar itu, dia langsung marah. Apa maksudmu? Maksudmu aku melempar tanggung jawabku padanya? Karen, yang mengikuti Dillon ke sini, awalnya tidak ingin bicara, tetapi melihat suaminya dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela. Siapa yang sebenarnya mengesampingkan tanggung jawab mereka masih belum jelas. Jika kalian berdua tidak bertengkar dengan keluarga Visser, kami tidak akan terpengaruh oleh konflik kalian. Pada akhirnya, ini semua salah kalian. Ketika dia melihat Karen menunjuk ayahnya dan saudara laki-lakinya, sambil memarahi mereka, Nicole menghampiri dan mendesis, mulutmu memang hebat, Bibi Karen. Membalikkan fakta hanya dengan beberapa kata, mengubah ketidakmampuanmu sendiri menjadi kesalahan orang lain. Saat Nicole berbicara, semua orang langsung menoleh padanya. Ketika Tuan Riddleser melihat Nicole, matanya terbelalak. Nicole, kamu sudah kembali. Ya, Nicole mengangguk sebelum berkata kepada Tuan Riddleser, kakek, siapa yang membawamu ke sini hari ini? Sampai-sampai seseorang mengganggu istirahatmu hanya karena hal sepele seperti itu berulang kali. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang itu. Dalam satu kalimat, Nicole berhasil menggambarkan alasan Karen sebagai sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Tuan Riddleser pun merasa kesal sambil bergumam, Paman Dillon dan Bibi Karen lah yang membawaku ke sini. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ten Riddleser, Dillon segera menimpali. Ayah, ini bukan masalah sepele. Tentu saja saya perlu membawa ayah ke sini. Ya, gadis ini tidak tahu bagaimana cara berbisnis. Bagaimana bisa kehilangan bisnis senilai $1 juta menjadi sesuatu yang sepele. Karen juga panik. Nicole langsung mendongak dan melotot ke arah Karen. Dan melihat tatapan itu, Karen langsung terdiam. Nicole menatapnya dengan dingin sebelum menoleh ke ayahnya dan kakak laki-lakinya. Ayah, Sean, berapa perkiraan laba selama kuartal bisnis ini? Sean terkejut dengan pertanyaan itu. Nicole tidak pernah menanyakan nomor itu, jadi mengapa dia menanyakannya sekarang? Meskipun bingung, dia tetap percaya pada Nicole dan menjawab dengan jujur. Proyeksi laba untuk proyek kami saat ini sekitar 1 miliar, 5 kali lebih banyak dari laba Riddle Corporation pada tahun keuangan sebelumnya. Nicole langsung mengangkat alisnya. Kau mendengarnya, kakek. Perusahaan sudah meraup laba sekitar 1 miliar. Selalu ada untung dan rugi dalam bisnis. Kita sudah meraup laba 1 miliar, jadi mengapa harus peduli dengan kerugian 1 juta itu? Saat dia mengatakan itu, Tuan Riddleser merasa sangat lega. Kau benar. Kekayaan Riddle Corporation tidak seperti sebelumnya, dan aku sangat puas dengan itu. Saat dia mengatakan itu, Tuan Riddleser menoleh ke Damien dan Dillon. Damien, Dillon, lupakan saja. Jangan terlalu memikirkan kerugiannya. Melihat Tuan Riddleser hendak menganggap masalah ini sepele, Karen adalah orang pertama yang panik. Jangan berkutat pada hal itu. Kenapa? Kenapa proyek mereka bisa untung sementara proyek kita malah terpuruk? Ayah, Dillon sudah memberikan begitu banyak untuk perusahaan. Ayah harus membelanya. Menyadari bahwa Karen tidak mau melepaskannya, Tuan Riddleser merasa sedikit tidak senang. Nicole mencibir dan memutuskan untuk tidak berbasa-basi lagi. Aku juga penasaran dengan pertanyaanmu, Bibi Karen. Kenapa proyek yang dikelola ayahku dan saudara-saudaraku menghasilkan keuntungan sementara proyek Paman Dillon dan Paman Damien sama-sama merugi? Kamu bilang mereka sudah bekerja keras, tapi di mana hasilnya? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terdiam tertegun.
Tidak seorang pun menduga Nicole akan memanfaatkan celah dalam perkataan Karen dan menggunakannya untuk menyerangnya. Bab 1722. Seketika, semua orang menyadari bahwa Nicole ada benarnya. Ya, mereka menderita kerugian karena ketidakmampuan mereka sendiri, dan sekarang mereka menyalahkan kita. Damien menyadari namanya terseret ke dalam lumpur dan tidak bisa tinggal diam. Dia berkata dengan dingin, Nicole, kamu tidak mengerti apa yang sedang terjadi di perusahaan. Keluarga Fisher baru-baru ini menghubungi mitra kami yang mengarah ke giliran mereka. Dan secara keseluruhan, yang berkonflik dengan keluarga Fisher adalah keluargamu, dan kalian berdua. Paman Dillon dan saya mengalami kerusakan yang sangat parah. Anda tidak dapat menyangkal hal ini. Ketika Damien mengatakannya seperti itu, Dillon menambahkan bahan bakar ke dalam api. Damien benar. Kalau saja kau tidak membuat musuh dari keluarga Fisher, proyek kita akan tetap utuh. Kenapa masalah keluargamu memengaruhi kita? Begitu kata-kata itu keluar, mata Nicole menjadi gelap karena seluruh auranya menyebabkan udara di ruangan menjadi dingin. Merasakan bahwa Nicole tidak senang, Tuan Riddlesir hanya bisa menghela nafas. Cukup. Apa yang kalian perdebatkan? Kalian semua bersaudara. Apa? Kalian ingin memisahkan keluarga sekarang. Kata-kata itu mengingatkan Nicole pada sesuatu saat ia tersenyum. Paman Damien dan Paman Dillon terus-menerus membicarakan, keluargamu. Mereka sudah menarik garis yang jelas bahwa keluarga itu harus dipisahkan. Ketika Damien dan Dillon mendengar itu, mereka merasakan ada yang tidak beres, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, Nicole mencibir dengan nada menghina. Kebetulan aku juga merasa itu tidak adil. Ayah dan saudara-saudaraku telah mencurahkan waktu dan upaya terbesar mereka untuk semua proyek yang kami miliki sekarang, tetapi Paman Damien dan Paman Dillon masih menerima dividen saham mereka seperti biasa, dan kami bahkan harus menanggung kerugian mereka. Jadi, sebaiknya kami pisahkan saja keluarga ini. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Dan Damien dan Dillon merasa seperti tersambar petir. Tak seorang pun dari mereka menduga hal ini. Mereka hanya ingin menggunakan ini sebagai dalih untuk mendapatkan sesuatu dari Daniel, tetapi mereka malah membuat Nicole marah dan kini Nicole ingin memecah belah keluarga. Meskipun mereka juga pernah berada di Riddle Corporation selama bertahun-tahun, dividen yang mereka terima hanya beberapa juta masing-masing. Keuntungan tahun ini 5 hingga 6 kali lipat dari tahun sebelumnya, dan bahkan mungkin naik hingga 10 kali lipat pada akhir tahun. Dan gadis ini sekarang berbicara tentang pemisahan keluarga. Bukankah mereka akan kehilangan banyak hal? Kami tidak bermaksud begitu. Dillon merasa sedikit bersalah dan ingin menarik kembali perkataannya. Namun, Nicole melanjutkan, bukankah kau bermaksud begitu? Lalu mengapa kalian berdua berusaha mencari-cari kesalahan di sini? Jadi apa sekarang? Memburu kami saat ada masalah? Dan kau juga menginginkan bagian dari keuntungan ayah dan saudaraku yang diperoleh dengan susah payah di akhir tahun. Karena ketahuan seperti itu, Karen kehilangan semua kekuatannya sehingga dia hanya bisa mencoba untuk berteriak pada Nicole. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah ini caramu berbicara kepada orang yang lebih tua? Ingat ketika Daniel tidak bekerja di perusahaan, itu adalah Paman Damienmu dan Paman Dillon yang memberinya makan. Ketika hal itu dikatakan, Steve tidak dapat menahan diri lagi. Jika saya ingat dengan benar, ketika Paman Damien dan Paman Dillon memiliki banyak proyek, tidak semua keuntungan masuk ke kas perusahaan, bukan? Dividen yang diterima ayah saya tidak lebih dari 2 juta, dan apakah kita bersuara saat itu? Sekarang keuntungan kita mencapai miliaran, saya rasa Anda tidak tahu berapa banyak yang akan Anda dapatkan. Paman Damien, Paman Dillon, ini keterlaluan. Sean menatap mereka, api kemarahan berkobar di matanya. Melihat seluruh keluarga Daniel marah, Damien tak dapat menahan diri untuk melembutkan nada suaranya. Ini adalah sistem perusahaan. Saya juga mengakui bahwa keluarga Daniel lah yang bekerja keras untuk perusahaan saat ini, tetapi saya tidak setuju untuk memecah belah keluarga. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Damien mencoba menyesuaikan posisinya dan tampak benar. Namun, Nicole mendengus dingin. Jadi sekarang kita adalah keluarga. Sudah terlambat untuk itu, Paman Damien.
Ketika dia mengucapkan 4 kata terakhir, tiba-tiba hawa dingin menyergap semua orang. Bab 1723. Hal itu terutama berlaku bagi Damien dan Dillon. Dexter, yang mendengarkan dari samping dan tidak berbicara, tidak berniat untuk berpartisipasi dalam pertikaian ini. Namun, ketika dia mendengar tentang pemisahan keluarga, itu adalah masalah besar dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri. Nicole, kamu masih muda, kamu harus tenang saat menghadapi masalah. Nicole menatap Dexter. Keluarga Dexter selalu bersikap adil terhadap keluarganya dan tidak pernah menindas orang tuanya, tetapi ada beberapa hal yang bahkan mereka tidak dapat hindari. Nicole merendahkan nada bicaranya sambil menatap Dexter. Aku tidak akan memaksamu jika kau tidak ingin berpisah, Paman Dexter, tetapi hari ini, aku akan mewakili orang tuaku untuk meminta agar mereka berpisah dari Paman Damien dan Paman Dillon. Setiap keluarga hanya boleh bertransaksi dan mendapat keuntungan dari proyek mereka, dan tidak boleh lagi berhubungan satu sama lain. Tuan Riddlesir sedikit terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil ini bisa begitu keras kepala dan memutuskan masalah sepenting itu begitu saja. Dia telah hidup bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa kedudukannya sebagai kepala keluarga Riddle hanya untuk pertunjukan. Namun, Nicole sekarang adalah pengguna Firecrest, dan semua bisnis keluarga berkembang karena dia. Jadi, tidak peduli bagaimana dia ingin membagi segalanya, dia tidak berdaya menghentikannya. Melihat Tuan Riddlesir tetap diam, Karen menjadi cemas. Ayah adalah kepala keluarga. Nicole benar-benar menginjak-injak ayah. Ayah tidak bisa hanya mendengarkannya seperti itu. Namun, Riddlesir hanya merasa lelah saat melihat Karen. Saya sudah memberikan saham saya kepada Nicole. Selain itu, perusahaan ini dikelola oleh Daniel dan Sean saat ini. Jadi, saya serahkan keputusan kepada mereka. Hatinya tahu betul bahwa saat Damien dan Dillon mengelola perusahaan, Daniel tidak pernah mengambil lebih dari yang seharusnya. Bahkan saat memiliki saham, Daniel tidak pernah mengambil dividen dalam jumlah penuh karena rasa bersalahnya. Kini setelah keadaan berbalik, Damien dan Dillon ingin memanfaatkannya. Ia tidak bisa menutup mata terhadap hal ini. Ayah, Karen benar-benar tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka lelaki tua itu akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau begitu saja. Ayah tidak bisa melakukan ini. Damien juga tidak menyangka hal ini. Ia mengira dirinya berada di atas angin dan berakhir seperti ini, bahkan citra ketenangan yang telah ia tanamkan selama bertahun-tahun pun hancur berantakan. Nicole melihat bahwa Riddlesir merasa bimbang, tetapi dia tetap memberinya hak untuk mengambil keputusan. Nicole menarik napas dalam-dalam. Dia masih sangat bersyukur atas cinta Dillon padanya, tetapi jika dia melunakkan pendiriannya sekarang, itu hanya akan memberi Damien dan Dillon lebih banyak kesempatan untuk menimbulkan masalah di masa mendatang. Jadi, dia memutuskan untuk menyingkirkan akar permasalahannya. Jangan khawatir, Paman Damien, Paman Dillon. Karena kalian mengatakan bahwa masalah hari ini adalah karena kami, maka kami akan mengambil alih semua proyek yang merugi dan selanjutnya, kerugian akan ditanggung oleh kami. Kami akan membayar kalian sesuai dengan perjanjian awal yang ditandatangani dengan para mitra. Namun, setelah ini, semua proyek yang dikelola oleh ayah dan saudara-saudaraku tidak lagi ada hubungannya dengan kalian berdua. Kalian berdua tidak akan lagi menikmati keuntungan atau dividen dari proyek-proyek mereka. Suara Nicole tenang, logika kata-katanya jelas dan tepat. Sean tidak menyangka bahwa Nicole, yang hanya seorang mahasiswa, tampaknya memiliki pemahaman menyeluruh tentang kontrak perusahaan. Tidak, Karen panik. Kau pikir kau siapa? Siapa kau yang bisa mendiktekan aturan dalam keluarga ini? Saat dia mengatakan itu, Karen mencoba mendorong Nicole. Namun Nicole dengan cekatan menghindar ke samping dan Karen, kehilangan keseimbangan, terhuyung dan jatuh ke tanah. Bab 1724. Karen langsung jatuh ke meja kopi dan menjatuhkannya. Dalam sekejap, semua cangkir di atas meja jatuh ke tanah dan pecah. Dan Karen, karena suatu takdir, berlutut tepat di atas pecahan-pecahan itu. Ahahaha.
Karen menjerit kesakitan saat darah dari lututnya yang terluka berceceran di lantai. Karen. Dillon segera bergegas membantu Karen berdiri dan mendudukkannya di sofa sebelum melotot marah ke arah Nicole. Apa yang telah kau lakukan? Nicole memutar matanya ke arahnya. Apakah kamu buta, Paman Dillon? Bibi. Karenlah yang ingin memukulku tadi. Dia pantas mendapatkannya. Karena mereka sudah benar-benar tidak tahu malu, dia tidak perlu menahan diri lebih lama lagi. Sepertinya kau perlu ditampar. Dillon sangat marah, ia mengangkat tangannya dan menamparkan Nicole. Siapa yang tahu bahwa Nicole sudah berencana untuk tidak membiarkan mereka pergi dengan mudah hari ini. Nicole segera meraih tangan Dillon, dan terdengar suara retakan keras. Dillon menjerit kesakitan. ARGH, apa yang kau lakukan? Sebelum dia sempat selesai berteriak, Nicole menendangnya tepat di tulang betis. Dengan suara krak, Dillon pun terjatuh ke pecahan-pecahan di lantai. ARGH. Saat Dillon berteriak, lututnya juga berdarah. Pemandangan itu mengejutkan semua orang yang menyaksikannya. Damien dan Dexter juga terkejut dengan pemandangan itu dan mulai berkeringat dingin. Daniel, di sisi lain, telah menutup mata Gloria dan menghentikannya melihat pemandangan itu. Tetapi dia, Sean dan yang lainnya menatap Nicole satu demi satu. Tak seorang pun dari mereka yang menduga bahwa Nicole akan menyerang Dillon dan istrinya. Tetapi karena keduanya menyerang lebih dulu, itu benar-benar kesalahan mereka. Kau lihat itu, ayah. Nicole benar-benar anjing liar. Dillon memeluk lututnya saat ia berbaring di tanah. Karen sekarang menjadi hal terakhir yang ada dalam pikirannya. Nicole menoleh ke arah Tuan Riddleser saat itu dan berkata, "Kakek, kamu melihat mereka menyerang lebih dulu, dan setiap kali ada masalah, Paman Dillon selalu memintamu untuk memimpin semuanya, dan kemudian menggunakanmu untuk membuat segala macam amukan. Dia bahkan berani memukulku kali ini. Jika kamu berpihak padanya lagi, dia hanya akan bertambah buruk." Bahkan Tuan Riddleser pun terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka Nicole tahu seni bela diri. Saat itu dia hanya memaafkan apapun yang dilakukan Dillon, tetapi Dillon terus-menerus memanfaatkannya. Dan sekarang Dillon berani mencoba menyerang Nicole di depannya. Pasangan suami istri ini tidak bisa diselamatkan lagi. Pantas saja. Kau sudah tua dan berani menyerang anak muda seenaknya. Apa kau sudah lupa status Nicole sekarang? Semua yang kami, para Riddle, miliki hari ini adalah karena Nicole, jadi apa yang kalian pertengkarkan? Tuan Riddleser menatap Damien dan Dillon dengan marah. Saat ini, Damien sudah pucat pasi, tahu bahwa dia tidak akan bisa mencapai apa yang diinginkannya hari ini. Lebih parahnya lagi, semua hal itu malah menjadi bumerang baginya. Benar saja, Nicole memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, "Kami pasti akan memisahkan keluarga ini. Perasaan kami padamu tidak akan pernah berubah, kakek, jadi jangan khawatir. Sean, tolong antarkan kakek pulang." Dia tidak ingin membuat lelaki tua itu terlalu marah. Dia baru saja pulih dan tidak bisa marah, jadi Nicole meminta Sean untuk mengantarnya pulang. Anehnya, Sean, CEO perusahaan itu, benar-benar mendengarkan adik perempuannya. "Mengerti, kakek, aku akan mengantarmu pulang." Tuan Riddleser mengangguk. Ia sudah pusing karena keributan itu dan hanya ingin segera meninggalkan tempat ini. Bab 1725. Ayah tidak bisa pergi begitu saja. Dillon masih berteriak memanggil Tuan Riddleser. Namun, lelaki tua itu hanya meliriknya sebelum berjalan pergi, dengan perasaan muram. Dia selalu tidak tahu berterima kasih. Sudah saatnya memberinya pelajaran, pikirnya. Melihat Tuan Riddleser pergi begitu saja, Dillon putus asa. Dia kemudian menoleh ke Damien dan berteriak, "Damien, katakan sesuatu, sialan kau." Namun, pada saat ini, Damien melihat bahwa keadaan sudah melewati titik yang tidak bisa dikembalikan lagi saat dia berkata dengan wajah pucat. "Dillon, ayah sudah menyetujuinya. Dan aku tak berdaya. Aku akan memanggil ambulans untukmu." Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya sekarang adalah membantu Dillon memanggil ambulans untuk membawanya pergi dari tempat ini. Apa? Dillon benar-benar tercengang.
Bahkan Damien tidak lagi berencana untuk menolongnya. Pemandangan itu membuat Dexter merasa sakit. Sebagai penderita hemofobia, dia merasa sedikit sakit. Daniel, aku merasa mual melihat darah. Aku pergi dulu. Saya serahkan keputusan akhir masalah ini kepada kalian semua. Dia mirip dengan Daniel, dan hanya menerima dividen dari perusahaan. Namun, dia mengambil sedikit lebih banyak setiap tahun dan tidak merasa bersalah seperti Daniel. Dia tidak memiliki pendapat yang merugikan siapapun di dalam keluarga dan memperlakukan semua orang secara setara karena dia tidak ingin terlibat dalam perselisihan apapun. Baiklah, jaga diri baik-baik. Daniel menatap Dexter dengan ekspresi bersyukur. Setiap kali Damien dan Dillon memperlakukannya dengan buruk, Dexter sering membelanya, dan ia masih mengingatnya dengan jelas. Ya, Dexter mengangguk sambil melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Daniel. Damien di sisi lain tidak kembali setelah dia keluar untuk menelepon Daniel, karena kebaikan hatinya, memanggil dokter keluarga dan pembantu rumah tangga untuk memberikan perawatan darurat kepada Dillon dan istrinya. Namun, keduanya menolaknya dengan tidak tahu berterima kasih. Enyahlah, jangan sentuh aku. Siapa tahu apa yang kalian rencanakan. Daniel, ingat ini. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja karena memperlakukan kami seperti ini. Suami istri itu terus membuat keributan. Nicole, yang sudah mencapai batas kemampuannya, mendesis pada mereka. Diam, kalian berdua ingin aku memasukkan pecahan-pecahan itu ke dalam mulutmu agar kalian diam. Keduanya langsung terdiam. Nicole lebih dari bersedia melihat mereka berdarah. Menjejalkan pecahan kaca ke dalam mulut mereka bukanlah hal yang mustahil baginya. Karen tak dapat menahan diri untuk merendahkan suaranya, namun dia tetap berbisik dengan enggan, "Jangan kira kau menang hari ini, Nicole. Kami tidak akan membiarkan ini terjadi. Terserah kamu, tapi lebih baik kamu berhati-hati. Kalau kau membuatku kesal lagi, ketahuilah bahwa saham Paman Dillon di perusahaan itu. Anggap saja jangan salahkan aku jika dia tidak menerima apapun selama pembayaran dividen. Beranikah kau mengancamku?" Wajah Karen memerah karena marah. "Saham itu diberikan kepada kami oleh kakekmu. Kau pikir kau bisa mengambilnya begitu saja?" Nicole hanya mencibir sebagai jawaban. "Itu bukan urusanmu. Tapi aku benar-benar bisa menghancurkan sahammu itu menjadi abu dan bara." Pandangan Nicole bagaikan angin dingin, menusuk tulang-tulang Karen, menyebabkan rasa takut membuncah dalam dirinya. Entah mengapa, dia merasa bahwa gadis berusia 18 tahun ini akan melaksanakan apapun yang dia katakan. Bagaimanapun, dia sekarang adalah pewaris Firecrest. Dia tidak akan menghancurkan bisnis keluarganya sendiri, kan? Saat dia memikirkan itu, ambulans yang dipanggil Damien pun tiba. Petugas ambulans segera membantu mereka naik ke tandu. Sebelum Dillon ditolong, dia bahkan mencoba bersikap mengancam. "Daniel, beraninya kau melakukan ini padaku. Kamu akan menyesali ini." Kalau sebelumnya, Daniel tidak akan tahu bagaimana harus menanggapi mereka dan malah akan merasa kasihan karena rasa persaudaraan. Tetapi ketika Dillon mencoba memukul putri Daniel tadi, Daniel sudah menyerah total. Dia berkata kepada Dillon dengan tenang, "Aku tidak akan melakukannya." Bab 1726. Pada saat itu, Dillon mendapati dirinya teringat saat dia terbawa suasana. Ketenangan akhirnya kembali ke rumah setelah semua orang pergi. Wajah Gloria pucat dan melihat keadaannya yang tidak begitu baik, Daniel membantu naik ke atas untuk beristirahat. Steve, di sisi lain, menghela napas lega. "Kerja yang luar biasa, Nicole. Syukurlah kau kembali tepat waktu. Jika tidak, orang tua mereka pasti hanya dipermainkan oleh Paman Damien dan Paman Dillon." "Ya, aku sama sekali tidak menyangka kau akan menggunakan kesempatan ini untuk mencari perpecahan keluarga." Stanley juga menunjukkan ekspresi kagum di wajahnya. Dia baru-baru ini merasa segala sesuatunya sangat tidak adil. Iya, ayah dan kakak-kakak laki-lakinya bekerja keras, namun ketika tiba saatnya pembagian dividen tahunan, mereka tetap harus memberi Damien dan Dillon bagian yang besar. Keserakahan mereka tak mencapai batas dan hari ini, mereka mendapat balasan setimpal. Jika kita tidak memisahkan keluarga,
apakah kita harus terus membiarkan mereka menghancurkan kita? Nicole sudah kehilangan kesabaran. Saat itu, dia akan memberikan wajah kepada mereka karena khawatir pada kakeknya. Tetapi sekarang setelah dia mengetahui apa yang dilakukannya, dia tidak perlu lagi bersembunyi. Dia hanya akan melakukan apa yang baik untuk keluarga dan tidak akan membahayakan keluarga Riddle. Jadi itulah alasannya Tuan Riddle Sir, mengizinkannya melakukan apa yang diinginkannya. Memikirkan hal itu, hati terasa hangat. Perasaan dipercaya oleh kakek rasanya sungguh menyenangkan. Samuel dan Spencer di sisi lain duduk dan merasa senang dengan hasilnya. Nicole benar, kita tidak bisa membiarkan orang seperti itu tetap berada dalam keluarga. Tapi, Paman Dillon adalah orang yang pendendam. Dia pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam. Nicole tampil dingin. Jangan khawatir, tidak ada yang perlu dijelaskan darinya. Yang perlu kita waspadai adalah orang lain. Sean dan Steve saling memandang dan sudah bisa menebak siapa yang dibicarakan Nicole. Saat itu, Damien sudah tiba di rumah dan dia masuk ke pintu. Dia langsung membanting pintu ke kiri dan kanan. Miley dan Chloe terkejut mendengar suara keras itu dan segera turun ke bawah. Ayah, apa yang terjadi? Sayang, apa yang merasukimu? Jangan hancurkan itu. Itu mahal. Miley langsung melangkah maju untuk berhenti, takut dia akan menghancurkan vas antik paling berharga di rumah itu. Tapi itu berhasil dan Damien benar-benar menghentikan amukannya. Dia terengah-engah sambil melonggarkan dasinya dan menjatuhkan diri dengan lemah ke sofa. Saat itulah Miley baru datang ke sisinya. Ada apa, sayang? Bukankah kau dan Dillon pergi ke tempat Daniel untuk berdiskusi? Apa yang terjadi? Damien berteriak, Dillon, dasar bodoh. Kita tidak hanya tidak berhasil mendapatkan proyek pemulihan dari keluarga Daniel, tetapi dia juga membiarkan si bocah nakal Nicole itu bahkan menyampaikan ide untuk memecah belah keluarga. Apa? Memecah belah keluarga? Mata Miley membelalak. Mereka selalu mendapat bagian dividen yang lumayan dari Riddle Corporation setiap tahun, tetapi dividen tahun ini seharusnya menjadi yang paling banyak karena Daniel dan keluarganya telah mendapatkan begitu banyak proyek di tangan mereka. Itu keuntungan yang bernilai miliaran. Dan sekarang Nicole mengusulkan pengecualian keluarga di titik ini. Tunggu, kenapa Nicole yang mengajukan ide itu? Memangnya dia pikir dia siapa? Miley meludah dengan marah. Apakah dia pikir dia orang penting sekarang, dengan lambang api miliknya? Damien bersinar dingin. Ya, dia sudah jadi masalah besar sekarang. Ayah benar-benar mengizinkannya melakukan apapun yang dia mau dan sudah setuju untuk memisahkan keluarga. Hah, Miley tercengang. Kemudian, apakah itu berarti kita tidak akan mendapatkan jutaan dividen di akhir tahun? Ketika dia mendengar bahwa sejumlah besar uang telah terlepas dari tangan mereka, bahkan Chloe tercengang saat dia berkata dengan gelisah, bagaimana dia bisa membuat keputusan itu. Dia bukan pengambil keputusan keluarga ini. Urusan perusahaan bukan urusannya. Damien meloncat ke arah Chloe. Semua kesuksesan yang dimiliki keluarga ini sekarang adalah karena Nicole. Dia sudah menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan. Kakekmu telah merencanakan semua ini. Kalau dipikir-pikir, lelaki tua itu telah mempermainkan kita semua. Pria tua itu sudah menduga hari seperti itu akan datang. Jadi itu sebabnya dia telah memberikan sebagian besar saham kepada Nicole sejak lama, dan bahkan menyerahkan izin kepadanya di saat yang kritis seperti ini. Bab 1727. Aku sama sekali tidak punya tempat di perusahaan ini. Tidak. Ayah tidak akan melakukan ini kepada kita. Miley masih gemetar, wajahnya tidak percaya. Namun, Damien tertawa terbahak-bahak. Ayah macam apa dia? Dia menyuruhku mengelola perusahaan saat perusahaan itu sedang tidak berjalan baik, dan sekarang bisnisnya sedang berkembang pesat, dia malah menyerahkannya kepada Daniel. Dasar orang tua tolol. Damien selalu menghormati Tuan Riddle Sir, dan tidak pernah semarah ini sebelumnya. Sayangku, kamu punya ide tentang bagaimana menghadapi ini, kan? Miley meraih tangan Damien. Kita tidak bisa memisahkan keluarga. Akan berakhir bagi kita jika itu terjadi. Semua proyek mereka terkena dampak sekarang dan kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendapatkan proyek bagus apapun mulai sekarang, dengan semua proyek terbaik diberikan kepada Daniel dan keluarganya.
Dia tidak ingin hanya menjadi parasit yang hanya mendapat beberapa juta dolar setahun dari belas kasihan orang lain. Mata Damien berubah muram saat dia melihat keluar jendela. Bukannya aku tidak punya ide. Kalau keadaannya makin buruk, kita akan bertarung habis-habisan. Dia mendengus dingin ketika sebuah ide terbentuk di benaknya. Chloe belum pernah melihat ayahnya terlihat begitu menakutkan sebelumnya, tetapi betapa ia berharap ayahnya mengambil sikap lebih keras sebelumnya dan menyerang Nicole. Wanita jalang itu seharusnya mati saja. Everett mendengar semua ini dari atas tetapi tidak turun ke bawah. Sepertinya rencananya perlu dipercepat. Keesokan harinya, Nicole pergi ke sekolah seperti biasa tetapi ayah dan saudara-saudaranya telah pergi ke perusahaan untuk memulai proses pembedaan berbagai departemen dan kinerja perusahaan. Sangat penting bagi mereka untuk memisahkan keluarga itu, dan mereka harus bertindak cepat dan tegas. Karena masalah sedang terjadi di rumah, Nicole tidak menyangka masalah itu akan terjadi di sekolah juga. Tepat saat dia sampai di blok kelas, seember besar air dituangkan dari lantai atas. Untungnya, Nicole dengan cekatan menghindarinya. Namun, saat dia mendongak, tidak ada seorang pun di sana. Dalam perjalanan ke perpustakaan, seseorang juga mencoba menembaknya dengan ketapel. Trik semacam ini tidak ada apa-apanya bagi Nicole karena dia memiringkan kepalanya ke samping dan menghindari tembakan. Sebelum dia pergi, dia mendesis dingin, amatir, kekanak-kanakan. Beberapa orang yang bersembunyi dalam kegelapan tiba-tiba panik. Saat sesi belajar mandiri di sore hari, saat Nicole dan Gary sedang dalam perjalanan menuju kelas pelatihan, ada air di tanah dan saat Nicole melihatnya, dia dengan cekatan melompati air itu. Gary tidak seberuntung itu dan tidak melihatnya sama sekali. Dia sudah melangkah ke dalam air saat dia melihat Nicole melompati air itu. Sebelum ia sempat bereaksi, Gary merasa seperti tersengat listrik sesaat kemudian. Dan ia langsung jatuh, berlutut di tanah. Baru ketika Gary mengerang kesakitan, Nicole menyadari ada yang tidak beres. Ketika ia berbalik, ia melihat Gary berlutut kaku di tanah. Dan dia hampir pingsan. Sialan kau tersengat listrik. Nicole tidak punya waktu untuk ragu-ragu dan segera mencari saklar di dekatnya. Benar saja, dia melihat dispenser air di dekatnya bocor dan segera mencabutnya. Baru pada saat itulah Gary terselamatkan dan tubuhnya segera rileks. Sebaliknya, rambutnya berdiri karena listrik. Gary, kamu baik-baik saja. Nicole membantu Gary berdiri sambil berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Bagaimana kau bisa sebodoh itu? Kau tidak melihat air di lantai. Gary menggelengkan kepalanya, gemetar. Aku tidak. Nicole tidak punya waktu untuk berpikir saat dia langsung mengangkat bahu Gary dan berkata, bertahanlah. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Bab 1728. Gary merasakan dukungan Nicole dan kedekatannya dengannya, dan tiba-tiba merasa sangat hangat di dalam. Namun, rasa sakit yang melumpuhkan yang menjalar ke seluruh tubuhnya membuatnya sangat sulit baginya untuk menikmati momen kelembutan ini saat ia berjalan terhuyung-huyung ke ruang perawatan, dibantu oleh Nicole. Untungnya, Gary baik-baik saja. Nicole memeriksakannya dan setelah beberapa kali tusukan teknik jarum, kulit Gary agak membaik. Dokter sekolah sudah mengetahui keterampilan medis Nicole dan hanya berdiri di samping. Setelah mencabut jarumnya, Gary menoleh ke Nicole. Apakah kamu tahu kalau air itu dialiri listrik sehingga kamu melompatinya? Nicole menggelengkan kepalanya. Banyak sekali kejahilan hari ini, jadi aku waspada, tapi aku tidak menyangka ini bukan kejahilan. Ini mengerikan. Apakah mereka tidak tahu kalau sengatan listrik bisa membunuh? Gary tampak sengsara. Kalau saja aku sedikit lebih waspada. Beruntungnya bagiku, kamu ada di sana. Kalau tidak, tidak akan ada seorang pun di sana sekarang dan aku akan mati. Wajah Nicole berubah muram. Jika dia lewat sendirian, tidak akan ada seorang pun yang menyelamatkannya. Memikirkan hal ini membuatnya marah. Jadi dia berkata kepada Gary, kamu seharusnya punya kunci untuk pengawasan sekolah, kan? Mari kita periksa siapa pelakunya. Gary mengangguk dan setelah beberapa saat, dia bangun dari tempat tidur dan pergi ke ruang pengawasan dengan bantuan Nicole. Namun kali ini,
para pelaku sudah bersiap dengan baik dan sama sekali tidak meninggalkan jejak. Beberapa titik itu kebetulan adalah titik buta. Gary menatap Nicole dengan muram. Sepertinya orang-orang ini melakukan ini dengan sengaja. Ekspresi Nicole juga tampak suram. Dia tiba-tiba teringat sesuatu sambil menyeringai. Apapun, saya punya cara untuk menarik perhatian orang-orang ini. Asal kau mau bekerja sama. Bekerja sama bagaimana? Gary menatap Nicole dengan pandangan bingung. Dan senyum licik segera mengembang di wajah Nicole. 10 menit kemudian, ambulans datang. Semua siswa di sekolah menjadi gempar karena mereka tidak dapat lagi berkonsentrasi pada pelajaran dan bergegas berkumpul di sepanjang koridor. Mereka kemudian melihat Gary dibawa ke ambulans sebelum dibawa pergi. Semua orang menjulurkan leher, ingin tahu apa yang telah terjadi. Pada saat ini, Ryder berhasil mendorong jalan keluar dari kerumunan dan melihat Nicole berdiri di tengah kerumunan. Dia segera mendatanginya dan bertanya, "Apa yang terjadi pada Gary?" Nicole menatap Ryder dengan ekspresi sedih saat dia berkata, "Gary. Dia tersengat listrik." Ryder tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Kejutan pertama adalah Gary yang tersengat listrik, dan kejutan kedua. Mengapa Nicole yang biasanya tabah tiba-tiba berpura-pura menyedihkan? Nalurinya mengatakan ada yang tidak beres, tetapi dia tetap bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Nicole menjawab dengan nada sedih, dia mencoba menyelamatkanku tadi. Kami baru saja pergi ke ruang komputer dan dispenser airnya bocor. Gary menyadarinya dan mendorongku, lalu dia sendiri tersengat listrik. Ketika Ryder mendengar itu, dia marah besar. Bagaimana dispenser air bisa bocor? Fasilitas Royal Creek Institute tidak akan pernah mengalami masalah seperti itu. Nicole bersikap lebih menyedihkan saat ditanyai. Aku tidak tahu, tetapi sepertinya seseorang telah dengan sengaja memotong kabel dispenser air dan menyiramkan air ke tanah. Gary sedang dalam kondisi serius sekarang. Ketika Ryder mendengar bahwa saudaranya sedang dalam kondisi serius, dia langsung kehilangan kesabarannya dan berteriak ke arah orang banyak. Siapa yang melakukan itu? Tunjukkan dirimu, sekarang. Teriakan itu langsung membuat banyak orang yang hadir ketakutan. Mereka semua mulai berbisik satu sama lain. Membuat keluarga Finlay marah itu seperti membenturkan kaki sendiri ke pelat baja. Ya, keluarga Finlay adalah konglomerat internet terbesar di Sanjoto. Sial, sial, Ryder berteriak marah. Jika kau menunjukkan dirimu sekarang, aku akan memanggil polisi. Bab 1729. Sambil berbicara, Ryder sudah mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Pada saat itu, sebuah suara datang dari atas. Tidak, kumohon, jangan. Semua orang mengangkat kepala dan melihat seorang gadis kecil menangis ketakutan di bagian universitas. Siapa itu? Saya tidak mengenalnya. Ada banyak mata yang tertuju padanya. Akan tetapi, Nicole sudah mengenali siapa gadis itu. Dia gadis yang mengikuti Snow kemana-mana setiap hari. Benar saja, begitu gadis itu bicara, Snow pun bergegas menghampiri. Alverlyn, berhenti bicara omong kosong. Akan tetapi, gadis itu begitu panik hingga ia mulai menangis. Snow, kamu tidak takut pada keluarga Finlay, tapi keluargaku punya kerja sama dengan mereka. Kalau orang tuaku tahu aku menjebak salah satu anggota keluarga Finlay, mereka pasti akan membunuhku. Gadis itu menangis keras saat mengucapkan kata-kata itu. Ryder sangat marah. Dia segera bergegas menaiki tangga. Nicole tidak menyangka pelakunya akan terungkap secepat ini. Awalnya dia mengira seseorang baru akan menelepon Ryder nanti. Namun, Ryder ingin segera menelepon polisi. Luar biasa. Saat memikirkan itu, Nicole dengan santai mengikuti ke atas. Segera, Ryder berdiri di depan Snow dan gadis itu. Kalian berdua, jelaskan dengan jelas. Apa yang terjadi? Ketika Snow melihat Ryder datang, dia menjadi marah dan langsung mendorong gadis lainnya. Omong kosong apa yang kau katakan tadi? Bukan urusanku apakah keluargamu bermitra dengan keluarga Finlay. Gadis itu tahu bahwa Snow sedang mencoba melempar tanggung jawab. Tepat saat dia hendak membantah, Snow melotot ke arahnya. Alverlyn Wyatt, kau harus menyelesaikan masalahmu sendiri. Jangan bicara omong kosong dan menyeretku ke dalam masalahmu. Pada saat itu,
wajah Alverlin menjadi lebih pucat. Dia tidak tahu harus berbuat apa saat melihat Ryder. Yang bisa dilakukannya hanyalah segera meminta maaf. Maafkan aku. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku merusak dispenser air dan menumpahkan air kemana-mana. Semua ini salahku. Ryder, tolong jangan panggil polisi. Saat Ryder melihat Alverlin berlutut di lantai dan menggenggam kedua tangannya untuk memohon padanya, dia merasa jengkel dan jijik. Siapapun dapat tahu bahwa Alverlin berpikiran sederhana. Berdasarkan apa yang dikatakan, Snow tampak mencurigakan. Akan tetapi, dia hanya berdiri di sana dan menyaksikan seluruh keributan itu. Ryder tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas dengan marah. Bagaimana aku bisa memaafkanmu jika kau telah menempatkan adikku di ranjang rumah sakit? Tetapi jika kau dapat memberitahuku siapa yang memerintahkanmu untuk melakukannya, aku tidak akan memanggil polisi. Aku juga dapat menyelesaikan masalah ini sebagai kasus di dalam sekolah itu sendiri. Itu tidak akan mempengaruhi hubungan orang tua kita. Alverlin ragu sejenak. Dia tampak bingung sesaat, lalu diam-diam melirik ke arah Snow. Tatapan mata Snow langsung berubah tajam sehingga Alverlin tidak berani menatap Snow lagi. Aku benar-benar melakukannya sendiri. Tolong jangan panggil polisi untukku. Nicole berdiri di belakang Ryder dan dia menyaksikan semuanya dengan jelas. Jauh di lubuk hatinya, jelas baginya bahwa Alverlin tidak berani menyinggung Snow. Saat Nicole memikirkan kejadian hari itu dan serangkaian kejadian yang semuanya dilakukan oleh Snow, wajahnya berubah sangat dingin. Sepertinya dia ada di sini untuk membalaskan dendam atas kematian saudara perempuan dan orang tuanya. Kalau begitu, aku tidak akan mengalah. Nicole melangkah maju, tepat di samping Ryder, dan berbicara kepada Alverlin. Kau boleh bicara dengan berani. Selama kau memberitahu kami kebenaran tentang siapa orang yang memberimu instruksi, aku jamin, orang itu akan menghilang dari San Johto dan meninggalkan Royal Creek Institute. Orang itu tidak akan bisa mengancammu lagi. Saat dia merasakan aura Nicole, Ryder segera minggir. Nicole Riddle, dia bukan orang biasa. Beraninya dia membuat permintaan sebesar itu. Lagi pula, dia dan Snow adalah sepupu, kan? Kenapa dia tampak sangat membenci Snow? Bab 1730. Pada saat itu, Snow juga ketakutan dengan tatapan Nicole. Dia tidak tahan lagi dan mulai berkata, Nicole, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba membuat Alverlin menyalahkan orang lain atas apa yang telah dia lakukan? Entah aku yang menuntunnya atau tidak, jawabanmu ada di hatimu, jawab Nicole dingin. Lalu dia berbalik ke arah Alverlin. Kalau aku tidak salah, alasan kamu sengaja menyebabkan kebocoran listrik bukan untuk menyingkirkan Gary, kan? Alverlin segera mengangguk. Ya, aku benar-benar tidak menargetkan Gary. Ryder, kau harus percaya padaku. Ryder tercengang. Lalu, siapa yang menjadi targetmu? Alverlin tanpa sadar menoleh ke Nicole. Itu Nicole. Nicole tersenyum. Tapi kita tidak punya perseteruan atau perbedaan pendapat. Tidak ada alasan bagimu untuk menyakitiku. Bukankah begitu? Mendengar nada persuasif Nicole saat berbicara dengan Alverlin, Snow menjadi cemas. Apa yang ingin kau katakan? Apakah maksudmu aku punya dendam padamu? Nicole tertawa terbahak-bahak. Saya tidak pernah mengatakan hal itu. Anda sendiri yang mengatakannya. Anda, wajah Snow langsung memerah. Akan tetapi, dia tetap mencoba untuk sadar kembali. Semua ini hanya omong kosong. Kau harus membawa bukti ke meja perundingan jika kau ingin menuduh sesuatu. Bukankah saksi mata kita berdiri di sini? Kenapa kau panik? Alverlin, beritahu kami. Jika seseorang benar-benar memerintahkanmu untuk melakukan sesuatu, Ellison pasti akan mengurus orang itu seperti yang dia lakukan pada Raine. Kata-kata itu langsung mengingatkan Alverlin akan sesuatu. Benar sekali. Raine adalah adik Snow, tetapi Raine dikeluarkan karena dia menyuruh orang lain menyakiti Nicole. Tidak ada alasan bagi Alverlin untuk takut pada Snow lagi. Saat memikirkan itu, Alverlin langsung menganggukkan kepalanya. Ya, Snow lah yang memerintahkanku melakukan ini. Alverlin Wyatt, dasar jalang. Snow tidak menyangka pengikutnya akan berbalik melawannya secepat itu. Snow mengangkat kakinya dan mendaratkannya di bahu Alverlin. Kemudian,
dia menendang Alverlin hingga jatuh ke lantai. Ah, tolong. Alverlin menjerit dan segera berguling di lantai. Nicole melihat Snow hendak menendang lagi. Jadi, Nicole segera mencengkeram leher Snow dengan kuat. Snow terdorong 2 langkah ke belakang karena kekuatan Nicole yang dahsyat. Dia mencapai pagar koridor, dan kekuatan Nicole hampir mendorong Snow melewati pagar. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Snow bisa merasakan angin dari bawah, dan matanya terbelalak ketakutan. Snow memegang erat lengan Nicole dan dia tidak berani melepaskannya. Snow khawatir jika dia melepaskannya, dia akan terjatuh dari pagar. Apa yang sedang kucoba lakukan? Snow Riddle, kau hampir membuatku dalam bahaya dengan berpura-pura mengalami kebocoran listrik. Aku sedang mencoba membalas dendam sekarang. Saat dia berbicara, Nicole semakin memaksakan diri. Dan Snow membungkuk lebih ke belakang lagi hingga pinggangnya retak. Mendengar itu, Snow panik. Jangan, jika kau membunuhku, kau akan berubah menjadi pembunuh. Nicole terkekeh. Dengan tinggi badan seperti ini, kamu tidak akan mati jika terjatuh. Tapi kamu pasti akan cacat. Kalau aku mendapatkan pengacara yang bagus, yang terburuk yang akan kudapatkan hanyalah layanan masyarakat. Bagaimana denganmu? Kamu akan cacat seumur hidup. Kurasa ini pertukaran yang adil, bukan? Snow sangat ketakutan mendengar perkataan Nicole hingga tubuhnya gemetar. Tidak, aku tidak ingin cacat. Nicole mendengus. Lalu apakah kau memikirkan ini dengan matang ketika kau mencoba menyakitiku? Jika itu buruk, aku akan disetrum sampai mati. Jika tidak, aku akan cacat. Kau tidak takut berubah menjadi pembunuh ketika kau mencoba menyakitiku. Mengapa aku harus takut sekarang? Sambil berbicara, Nicole mengerahkan lebih banyak tenaga dan menyebabkan kaki Snow menggantung di udara. Tidak. Snow memegang erat lengan Nicole. Aku salah. Tolong maafkan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku janji tidak akan menghalangimu lagi. Bahkan jika kau ingin aku keluar dari sekolah ini, aku akan melakukannya. Tolong. Nicole mencibir. Apa kau benar-benar berpikir kau masih bisa tinggal di Royal Creek Institute setelah melakukan hal seperti itu? Bukan hanya sekolahnya, kau bahkan tidak akan bisa tinggal di San Johto lagi. Begitu dia selesai bicara, Nicole mengerahkan lebih banyak tenaga, menarik Snow kembali, dan melemparkannya ke tanah. Setelah bunyi keras, Snow langsung berlutut di lantai. Dia sangat terkejut. Dia merasa sulit untuk kembali sadar setelah menerima kejutan yang sangat besar. Di sisi lain, Nicole berbalik di belakangnya dan berbicara kepada Ryder. Kebenaran telah terungkap.